contoh saya lupa deh. Saya main RAM gitu ya. Saya trading RAM dari harga bawah ketika IPO listing gitu kan. Saya berusaha ngunci arah beberapa kali gitu ya kan. Saham RAM ada yang dapat, ada yang enggak. Ujung-ujung saya jual di kurang lebih 800-900an. Setelah itu saya lihat, saya lupa deh jual di berapa ya. Yang penting lumayan atas ya pas ada dia banyak shadow-shadownya gitu ya kan. Nah, di sana dia mulai distribusi, mulai jual barang. Nah, semenjak sana saya sudah nggak pernah main lagi. Jadi saya lihat gitu, saya hitungin. Nah, kalau bagi saya ada yang bilang, kok RMKO menarik, RMKO menarik gitu. Kemarin RMKO menarik. Nah, kalau bagi saya nggak menarik gitu. Udah pada keluar dalam tanda kutip, udah pada distribusi lah. Nah, hari ini naik lagi gimana? Ya udah, bagi saya ya pasti kalau ketika suatu saham naik, suatu saham mau jualan pasti ada naik turunnya. Cuman overall kita tahu arahnya kemana jualan. Jualan yang harganya turun gitu. Jadi saya nggak menarik saham-saham seperti gitu. Palingan trading oke. Tapi untuk nge-hold definitely no gitu. Saya nggak akan simpan dia lama di porto saya seperti gitu. Oke, ini ada lagi yang nanya nih kok. Mau tanya dong kok, outlook BRIS gimana? BRIS ya? Saya udah lama nggak trading di BRIS. Semenjak saya trading BRIS, transaksi BRIS ya, coba saya lihat ya. Kalau untuk BRIS sendiri, untuk BRIS sendiri saya nggak menarik. Saya ingat tuh BRIS, dia di 1815, nggak mau breakout gitu. Dia nggak mau breakout, terus besoknya diguyur. Semenjak itu ya bagi saya sudah selesai gitu. Saya kurang menarik untuk trading saham-saham sideways. Saya kalau trading either saham IPO yang volatilitasnya tinggi atau trading yang sahamnya kecil tapi upside-nya masih tinggi banget seperti gitu. Oke, thank you. Nah ini buat basic cuan, kalau mau bertanya lagi saya persilakan ada di kolom Q&A yang di bawah gitu ya. Boleh banget bertanya di kolom Q&A karena kalau di kolom komentar takutnya ketutup nih dengan arus pergerakan orang-orang yang ada di sana. Oke, nah Ko Hengki kalau melihat juga nih tentunya dengan itu tadi ada yang nanya RAM nih, tadi kita udah bahas sih sebenarnya. Kalau Ko Hengki mau bahas sedikit nggak lagi soal RAM nih? Ada yang nanya nih, outlook RAM gimana nih kok? Nih. Outlook RAM ya, sekali lagi saya nggak tahu barangmu di berapa RAM. Cuman beberapa minggu lalu, I guess ya minggu lalu gitu. Saya koleksi RAM di 635 terus-terusan. Terus kemudian saya udah jual di kurang lebih 76. Saya 700 udah mulai jual. Tapi jual semua habisnya di sekitaran 760. Saya habis barangnya. Cuman saya lihat sekilas sekarang RAM ya. Kalau sekarang kalau lihat RAM bagi saya nggak tahu posisi berapa ya, tapi sekarang malahan cukup menarik gitu. Cukup menarik ya barang RAM. Cobalah cari-cari di sekitaran 700 gitu. Kalau 700 dapat menurut saya itu lumayan oke. Cuman saham-saham seperti ini itu per saya lihatnya, saya amatin RAM dari ketika dia day one listing gitu, ketika dia arahnya kebuka itu saya ada terus gitu. Jadi tiap hari saya ada di RAM sampai di kurang lebih hampir 900 saya out gitu. Nah saham RAM ini dia dalam tanda kutip bagi saya itu nggak liquid, dia di saham-saham sepi, main sendiri dia mostly. Nah jadi sahamnya akan ramai ketika hanya mau digoreng. Jadi kalau menurut saya gimana? Menurut saya ini saya lihat ya dia agak menggunakan technical banget ini saham gitu. Jadi pakai technical aja gitu. Tapi kalau untuk bid offer ini menurut saya nggak semua orang yang ngerti bid offer pun bisa menggunakan saham seperti ini karena suka-suka gitu. Oke, itu dia. Nah ini ada yang nanya lagi nih kok. Money managementnya gimana nih kok? Share money management Oke. Money management, I don't really have any kind of strategy. Saya orangnya itu kalau bagus bisa all in. Kalau saya seperti gitu, enggak direkomendasiin banget lah. Kenapa? Karena tadi juga ada yang nanya nih, share dong trading portonya yang 100 juta itu gitu ya kan. Nah saya sharing sedikit gitu. Ini volatilnya gila gitu. Saya trading 2 minggu gitu kan. 2 minggu tradingnya dari 100 juta sempat jadi 150-an juta gitu, half baker gitu dalam waktu 2 minggu. Terus turun
naik turun. Sekarang stabil di 140-an. Nah, cuman inti yang mau saya katakan adalah saya nggak ada risk management, maksudnya nggak ada money management banget gitu orangnya. Jadinya ketika saya beli, kalau bisa all in. Tapi kalau ketika turun, portonya kerasa gitu. Cuman nggak semua orang ready to face it gitu. Jadi menurut aku, kalau kamu nanya money management ke siapa, nanya money management ke saya, menurut saya salah nanya gitu, karena agak sinting gitu bagi orang nih. Orang lihat kan, lu berapa hari ini? Itu pertama kali ya, dari 100 juta. Lu berapa hari ini? Gua hari ini 108 juta. Wih, hebat, satu hari 8%. Besoknya ditanya lagi, lu berapa? Iya, hari ini gue 104 juta. Hah? Hilang lagi 4% gitu. Kan ngeri gitu untuk gue portonya. Terus beberapa hari lagi dia nanya, kamu berapa? 120-an. Waduh, kan kayak very volatile gitu, termasuk di porto saya. Apalagi saya belinya itu saham-saham liquid tapi volatilitasnya tinggi. Jadi kalau tanya share money manajemennya, saya nggak ada. Yang penting yang ada adalah saya pisah account. Ini untuk swing, ini untuk scalping. Seperti itu. Oke, kita naikin lagi. Ini pertanyaan dari siapa nih? Oke, ini dia. Kok apakah bid dan offer memiliki pola? Bila ada polanya, apakah berubah terus waktu gitu ya? Nah, ini ada sambungannya nih kok. Sambungannya bagaimana dengan pola bid offer saham yang diakumulasi dan didistribusi? Oke. Apakah kalau misalnya berubah-berubah? Menurut saya enggak. This is very special tentang bid offer gitu. Kenapa? Menurut saya ini ilmu mahal. Kamu lihat di tempat lain, orang yang ngajarin dia cuma hanya bisa ngajarin swing, ngajarin baca brosur, dia pun ngajarnya menurut saya nggak tuntas gitu. Kalau bagi saya ya gitu. Jadi mungkin terkesan sombong ya ngomong kayak gitu. Cuman emang bid offer itu lumayan sulit, tapi prinsipnya sama untuk semua saham. Karena berbicara mengenai bid offer itu done transaction. Jadi kalau fake bid gitulah, bidnya tebel, itu kan fake penawaran. Kalau offer ya nggak terjadi juga gitu. Cuman ketika dia done gitu, bid offernya sudah done, itu menciptakan suatu pola. Nah, pola biasanya berulang-ulang terus. Kita cuma hanya bisa satu, yaitu buy and sell, nggak bisa nge-short kita. Berbeda dengan short. Kalau short kan tiba-tiba, kenapa ada yang ngebuang barang gitu banyak? Pilihannya ada dua, either orang jualan atau nge-short gitu, buka posisi bet against. Cuman kita kan nggak bisa, kita tahu kalau ada buangan besar itu siapa? Satu, fix bandar, udah gitu doang, nggak ada lagi yang lain. Malah kita enak banget untuk, menurut saya bursa kita itu enak ya untuk negara berkembang ya. Kalau yang di luar negeri kan nggak ada bid offer gitu kan, tiba-tiba udah gila aja sahamnya gimana aja. Nah, kalau kita masih ada, terus ada dan detail, terus bisa lihat Broksum, waduh, bisa lihat siapa yang beli, siapa yang dijual, itu enak banget gitu. Jadi kalau berubah sewaktu-waktu, sampai sekarang saya pakai belum ada perubahan seperti gitu. Dan kalau misalnya dia akum gimana, dia distribusi gimana, bid offernya itu sangat-sangat ketahuan seperti itu. Oke, seperti itu ya, Bro Volny. Semoga membantu nih coba. Oke, kita naikin lagi nih. Indi Harum gimana nih kok? Bisa naik ke 2000 nggak? Pertanyaannya sulit dijawab ya. Harum saya dari kemarin itu sangat suka trading di Harum gitu ya. Kalau Harum bisa di 2000, menurut saya positif bisa kalau Harum. Cuman dia kudu pelan-pelan dulu kalau Harum ya. Menurut saya tuh bisa dalam waktu yang nggak gitu lama gitu, tapi bisa. Kalau Indi saya lihatnya malah cenderung bad ya. Karena Indi juga kebetulan aja saya jual di 2150 waktu itu trading. Nah, setelah itu saya udah nggak pernah lihat lagi. Saya malah bingung kenapa yang tanggal 31 Juli ini volumenya besar banget. Ternyata kuarter 2-nya jelek gitu. Kalau Indi ini menurut saya masih belum ada apa-apa ya, maksudnya biasa aja dibandingkan Harum. If I have to choose between Harum and Indi, menurut saya Harum jauh lebih oke daripada Indi.
Oke, disclaimer on lagi Besti Cuan, semua keputusan jual beli ada di tangan Besti Cuan. Kita cuma ngasih gambaran gimana pergerakan satu emiten atau satu saham. Gitu ya. Kita naikin lagi nih pertanyaannya. Oke, ini deh dari Maria Ayu. Mungkin belum jelas juga ya, tadi udah dijelasin dikit, tapi nggak apa-apa kita ulangi. Cara screening buat swing gimana nih kok? Jadi cara screening buat swing saya itu kayaknya questionnya belum diangkat ya, itu masih question lama. Udah, cara screening buat swing sekarang kok. Di aku sih. Oh, kalau question saya sama. Oke. Swing. Orang itu lihat swing itu lihatnya broker summary ketika end of day. Kalau saya screeningnya itu berdasarkan running trend, gitu. Jadi agak beda. Jadi saya lihat, oh saham ini menarik, ini menarik. Setelah menarik, saya lihat misalnya contoh saham ABC, gitu, ABC harga segini menarik. Udah saya tinggalin. Udah ada list saya ada list saya sendiri lagi gitu. Jadi ketika saya ada listnya, end of day saya lihat, oh bener, ini menarik gitu. Nanti kalau lihat broksumnya, kalau orang yang lihat broksum doang gitu, pure lihat broksum, dia akan bingung gitu. Ini apanya yang bagus, ini apanya yang menarik gitu. Karena broksumnya dicampur. Broksum dulu akumulasi distribusi gak perubahan pola. Gitu. Karena perubahan pola ini ya menurut saya broksum itu, kalau kamu lihat broksum doang itu kurang akurat, maka kamu harus lihatnya bid offer. Jadi biasanya, oh saham ini menarik, alarmnya saya bunyi, ya udah saya analisis bid offernya gitu. Ini gimana nih? Ini barang udah sikat gitu. Secara bid offer nggak akan kelihatan banget. Secara broksum nggak akan kelihatan banget. Cuman kalau dari saya dari bid offer terus loncatnya ke broksum seperti itu. Jadi seperti itu nih ya. Jadi buat Besti Cuan sekali lagi kalau mau bertanya boleh taruh di kolom Q&A yang ada di bawah itu, nanti saya bantu naikin pertanyaannya, nanti bantu dijawab juga sama Ko Hengki. Sekali lagi juga mau reminder lagi nih, ada promo dari Remora Academy buat kamu nih Besti Cuan. Kalau mau belajar bareng Ko Hengki, kamu tinggal daftar Remora Academy melalui aplikasi Cuan, itu 3.880.000. Itu sampai dengan akhir tahun kamu bisa belajar bareng Ko Hengki. Kalau biasanya cuma 2 bulan, sekarang sampai 5 bulanan, sampai dengan akhir tahun. Jadi kamu buruan daftar, karena pendaftaran bisa ditutup sewaktu-waktu kalau kuotanya sudah terpenuhi. Jadi nggak ada nih batas batas tanggal pendaftarannya. Yang penting kalau kuotanya udah terpenuhi, langsung kita tutup pendaftarannya. Kapan lagi kamu bisa belajar bareng Ko Hengki? Murah harganya tetap gitu ya, tapi jangka waktunya lebih panjang lagi. Nah, kalau melihat juga nih di kuartal 3 ini ya, berarti sampai di semester 2 gitu ya, melihat juga dengan pergerakan market yang so-so aja. Menurut Ko Hengki apa sih sebenarnya yang paling dinantikan sama pelaku pasar gitu ya, melihat pergerakan global, domestik, apa sih yang paling dinantikan menurut Ko Hengki? Menurut saya nggak ada, justru nggak akan. Menurut saya nggak ada yang menarik apa ya, kayak setelah ini pada kalau yang di luar negeri forecastnya adalah kali ini yang kemarin itu kenaikan suku bunga gitu ya kan, itu terakhir kali. Nah mereka expect-nya seperti itu. Jadi ketika suku bunganya turun gitu ya, nah mungkin dari sana market akan bergairah lagi. Karena kan gini, ibaratnya kalau suku bunga naik, kenapa orang jadi nggak menarik? Karena harga uangnya mahal gitu. Kalau suku bunganya turun, harga uangnya dalam tanda kutip itu murah. Contoh misalnya turun gitu kan, sekarang harga 100.000 dinilai harga 110.000. Waduh kan sayang 10%. Nah ini contoh doang gitu. Kalau turun, harga uangnya 100.000 tulisannya, tapi harganya itu 90 nominal aslinya, kan tandanya murah dong untuk belanja cepet-cepet. Jadi mereka cenderung belanja. Nah ketika mereka cenderung belanja, stimulus besar ya positif untuk banyak barang. Cuman kalau per sekarang karena belum ada, ya emang sudah di forecastnya nggak akan ada kenaikan dulu. Nah jadinya nggak menarik banget sampai lah nanti yang ke berikutnya. Oke, kita naikin lagi nih, kalau ada yang bertanya
soal kalau saham diakumulasi tapi nggak tentu naik turun, sebaiknya kapan entry daripada nunggu lama? Oh mungkin kapan sih sebenarnya waktu yang tepat buat entry gitu daripada nunggu lama gitu ya?